keterbukaan itulah yang coba saya ambil sikap begitu ya. Bersama juga dengan teman-teman yang lain tentunya kan ya. Tadi maknanya adalah bagaimana kita bermanfaat aja sebetulnya kan ya. Supaya bermanfaat bagi masyarakat ya. Diri juga bisa berkembang gitu tentunya gitu. Inginnya tadi walaupun kita tidak merubah jiwanya, paling enggak dari segi pendidikan kita fasilitasi lah sudah. Dari segi prasarana sarana kita juga fasilitasi sesuai dengan fungsi dan peran kita di Dewan Provinsi kan katanya. Dukungan keluarga ya sangat konkret juga ya. Bukan dari segi ketenangan, dukungan moral gitu. Biar banyak lah, jadi anak-anak juga bantu ya. Kalau kita sedang saling membantu lah ya, gitu. Saling membantu satu sama yang lain, bekerja samanya enak lah dengan istri dan anak saya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Jumpa lagi dengan saya Wawan Perdana dalam program Parlementer Corner. Kita mengobrol kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Abang, kita panggilnya Abang ini biar lebih akrab. Insinyur Haji Tubagus Luai Sobhani, anggota DPRD Banten dari Komisi 4, Bang ya? Ya, Komisi 4. Ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Luar biasa. Ini politikus yang kenyang pengalaman. Ini masuk ke periode keempat di DPRD Banten. Mungkin satu-satunya paling lama atau ada yang tinggal berdua ya? Tinggal dua. Luar biasa itu. Ya. Ini mungkin kita melalui obrolan hari ini bisa mendapatkan inspirasi nih mengenai Pak Luai, seperti apa kiat suksesnya di dunia politik dan apa sih target dan maknanya bagi beliau menjadi anggota dewan itu. Mungkin kita mulai dulu kenalan dengan Pak Luai. Sebenarnya Pak Luai ini asli mana sih, Pak? Oh ya. Iya. Kalau lahir di Serang. Serang ya? Di kampungnya Kaloran gitu kan. Kita alun Kaloran. Jadi bapak saya orang Serang, ibu saya orang Jakarta. Nah, cuma bapak bawa boyong ibu tuh mau ke Serang gitu. Jadi memang sekolah di Serang ya dari Serang kecil? Sampai SLTA di Serang. Nah setelah itu hijrah ke setengah tahun ke Jakarta, terus ke Bandung. Lama di Bandung, jadi 10 tahun kurang lebih. Kuliah di Bandung, katanya SMA? Iya. Dari setelah lulus SLA baru ke Bandung. Ke Bandung. Iya. Ambil planologi, Pak? Iya, ambil jurusan teknik planologi. Jadi memang betul-betul pas ini iya. di Komisi 4 ya. DPRD. Sekarang jurusannya pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah. Ya. PWK pengembangan wilayah dan perkotaan. Bang, emang jadi anggota DPRD ini cita-cita jadi kecil atau seperti apa nih ceritanya? Tapi memang berbelok nih di tengah jalan nih. Namanya kalau cita-cita ada ya, tapi memang cita-cita dari kecil jadi pengen jadi insinyur aja sebetulnya kan gitu. Insinyur. Jadi kayak si itu, siapa? Sidul. Ya Sidul juga sama jadi insinyur, sama si itu juga tuh nyanyiannya siapa tuh? Si Susan. Susan. Ria Enes. Iya, insinyur. Kalau gede? Kan jadi insinyur kan gitu. Bukan mau jadi dokter ya? Iya, gitu. Jadi tiba-tiba kenapa bisa jadi anggota dewan? Itu gimana ceritanya nih, Kang? Ini, Bang. Ya, setelah menggeluti profesi keinsinyuran ya, terutama di pengembangan wilayah, pengembangan perumahan dari Sabang sampai Merauke lah. Sempat kerja dulu artinya? Oh iya. Di BUMN? Di perusahaan swasta, swasta nasional, juga ada perusahaan pribadi lah kan gitu ya. Oh, sempat memulai bisnis ada juga ya? dari situ.
ya, dari keliling ke Indonesia gitu ya, sampai ke timur ya. iya, dan teknis sekali kan gitu. Teknis sekali pekerjaannya, memang dari perencanaan, planning ya, sampai pelaksanaan, jadi pengawasan dan sebagainya. Iya. Nah, setelah mengalami tadi kegiatan-kegiatan di Indonesia itu ya, dari Sabang sampai Merauke ya, akhirnya ingin bagaimana langsung menyentuh kepada masyarakat juga melalui kegiatan parlemen kan gitu, parlemen. Apalagi dulu 98 itu sedang apa namanya ada perubahan nuansa politik ya, dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Kan ya. Ya, keterbukaan itulah yang coba saya ambil sikap begitu ya. Bersama juga dengan teman-teman yang lain tentunya kan ya. Jadi waktu itu langsung merintis Partai Amanat Nasional. Ya, saya juga ikut ya, walaupun di belakang saya ikut bersama-sama lah gitu. Oh, jadi berangkat dari ingin lebih dekat dalam membantu masyarakat, lebih luas gitu. Lebih luas lagi dan langsung menyentuh kan gitu. Iya. Gitu. Dan sekarang terasa memang pada saat di Komisi 4 kan. Dalam rangka apa namanya, bagaimana mengembangkan kawasan perumahan gitu ya. Juga bagaimana pengembangan wilayah ya gitu ya. Bukan hanya tadi kita sebagai perencana dalam artian ya, profesional, tapi juga tanda petik lah bagaimana mengeksekusi ya anggaran, mengeksekusi bagaimana pengawasan langsung kan gitu. Dan juga perencanaannya tentu pertamanya gitu. Jadi saat ini sudah periode keempat jalannya. Iya. Itu Bapak memaknai hidup ini seperti apa sih Pak? Sudah ini sudah sejauh ini gitu seperti itu. Ya, di sini sekarang apa adanya kan gitu. Memaknai hidup ya itu. Ya, nikmatilah kondisi sekarang kan gitu. Jangan terlalu rumit kan. Jadi memaknai kondisi sekarang, di sini apa adanya. Jadi kitanya fokus kan. Kalau kitanya terlampau jauh mikir ke depan ya kita nggak fokus. Nggak tahu esok lusa kita nggak tahu. Tapi kita tetap ke depan itu harus ada antisipasi kan gitu ya. Mengantisipasi. Nah, tadi maknanya adalah bagaimana kita bermanfaat aja sebetulnya kan. Supaya bermanfaat bagi masyarakat ya. Diri juga bisa berkembang gitu, tentunya gitu. Gitu. Kita kan yang paling penting bisa mengendalikan diri kan gitu. Mengendalikan abang ini saya nggak bisa kendalikan kan, jiwanya gitu. Iya. Kalau fisiknya bisa dikendalikan, tapi jiwa kan nggak bisa dikendalikan. Dari diri sendiri gitu. Nah, jadi mengendalikan diri yang paling penting kan gitu. Dan itu juga menjadi kiat Abang sampai saat ini bisa tetap terpilih nih. Ya. Jadi anggota DPRD, kuncinya seperti itu artinya. Ya. Pengendalian diri kita bagaimana pengendalian diri dan kita maju bersama-sama lah dengan teman gitu. Ya, unsur kepedulian tentu ada kan gitu, pedulian juga. Tapi yang paling penting bagaimana maju bersama lah gitu. Berkembang bersama. Suka dukanya ini kan sudah jalan 4 periode. Mungkin bisa ada cerita sukanya apa sih jadi anggota DPRD ini, Bang? Kita atau terutama kami ya saya apa yang menjadi sukanya gitu ya. Langsung menyentuh masyarakat, artinya kegiatan kita menyentuh masyarakat. Contoh umpamanya kita dorong masyarakat ini perlu ada tambahan ruang kelas baru gitu di sekolah. Ya kita pada saat di Komisi 5 ya kita dorong bersama-sama ruang kelas baru itu. Kan, gitu, supaya karena lama sekolah di Provinsi Banten baru sekarang ya 9 tahun. Ya kan gitu. Baru 9 tahun, baru SMP kelas 3 berarti kan gitu. Lama sekolah sih, rata-rata lama sekolahnya.
Betul bahwa di lingkungan sini, di lingkungan kita ya banyak lulusan sarjana atau pasca sarjana. Artinya kalau lama sekolah 9 tahun banyak yang tidak lulus SMP kan. Gitu. Gitu. Banyak teman kita yang Pak RT, Pak RW padahal dia sama masyarakat baik deket kan. Tapi ya memang pendidikannya setingkat itu. Jadi Nah, apabila perjuangan kita tadi berhasil, ada suatu kebanggaan di Ya. situ seperti itu. ya Itu kita sukanya yang paling gitu. paling bermanfaat tadi itu supaya kita inginnya tadi walaupun kita tidak merubah jiwanya paling enggak dari segi pendidikan kita fasilitasi lah sudah. Dari segi prasarana sarana kita juga fasilitasi sesuai dengan fungsi dan peran kita di Dewan Provinsi kan tingkatannya. Dukanya gimana nih? Waduh. Ini sudah jalan 4 periode, apakah makin berat nih tugas DPRD karena Ya, masyarakat makin kritis nih terhadap kinerja DPRD? Apa seperti itu? Seperti apa itu? tadi kita ingin tadi bagi masyarakat mana itu peran dan fungsi provinsi, fungsi kabupaten dan kota, pusat itu bagi masyarakat tanda petik ya banyak yang belum tahu. Yang penting umpamanya berkaitan dengan fungsi pembangunan jalan umpamanya, jalan lingkungan, jalan perumahan ini umpamanya. Bagi masyarakat pengennya bagus kan gitu. Drainasenya lancar, jalannya bagus, ada balai warga, sampahnya lancar, gitu bisa terangkut. Nggak tahu udah fungsi mana. Yang penting mengadu ke dewan ya yang ada di sini, banjir hilang. Nah itu. Jadi kadang-kadang malam-malam lagi pusing, ada orang ngadu gitu. Maksudnya gitu atau gimana? Iya, artinya kita akhirnya kita ini bukan fungsinya provinsi umpamanya. Iya. Masalah tadi pembangunan sekolah SD, SMP atau TK itu kan kewenangan kabupaten. Kabupaten kota. Ya, kita kan sebagai provinsi tidak bisa masuk. Kalau SLTI kita dorong. Nah, ini kadang-kadang kita belum bisa memenuhi tadi aspirasi masyarakat. Nah, begitu juga umpamanya kalau drainasenya, kalau umpamanya banjir, drainasenya besar nih, kewenangannya bukan di ini, kewenangan ada punya sungai ini sebagai aliran primernya, ya, Kali Sabi di sini atau Kali Cisadane. Nah, dari masyarakat ingin ditembuskan ke arah sana, ini kewenangan pusat. Nah, ini provinsi masih belum masuk ke sana. Nah, ini yang menjadi duka kita. Tanda petik tadi lah, wah ini gimana nih? Tanda petik, jadi bukannya duka tapi ya ini yang perlu kita tetap perjuangkan terus. Ya gitu. Ya memang kita ada komunikasi umpamanya dengan pemerintah pusat, teman-teman yang di DPR RI. Tetap kita bantu. Kita bantu, kita aspirasi. sampaikan aspirasi itu. Kan. Tapi kan masyarakat inginnya konkret. Nah, gitu. Nah ini ya kita memang perlu ada peran itu tetap kita akan kita lakukan. Tapi masyarakat juga paham setelah dijelaskan bahwa posisi provinsi ini ya, yang langsung kita bisa langsung. Pak Luai ini, Bang Luai ini kenyang pengalaman dari DPRD provinsi dan juga di karir politik di Partai Amanat Nasional, pernah jadi pengurus wilayah sampai ke pusat, pernah jadi wasekjen gitu ya. Abang tahu aja nih. Sempat baca-baca sebelumnya. Jadi kan Bang, semua sudah kita lalui. Apa sih mimpi atau target ke depan yang masih ingin dicapai? Apakah masih ada ambisi seperti itu? Ya tadi bahwa akhirnya kita pengen tetap bermanfaat itu kepada masyarakat itu. Manfaatnya, pencapaian kemanfaatnya ingin tetap ditingkatkan itu. Pencapaian kemanfaatannya tadi itu. Tadi di kita rata-rata lama sekolah baru 9 tahun. Daya tampung SLTA juga terbatas. Ya, contoh umpamanya di 2 kelurahan ini belum ada SLTA. Belum ada SMA negeri, SLTA negeri. Ya gitu. Nah, itu kan aduan masyarakat luar biasa. Kan gitu. Nah, kita sampaikan kepada teman-teman ya
baik di Komisi 5 maupun di Dinas Pendidikan juga Pak Gubernur sudah tanda petik merespon bahwa di kelurahan ini terdekat aja SLTA jumlah penduduknya sudah melebihi dari 40.000 dua kelurahan ini. Jadi mereka Bencongan harus jauh-jauh sekolahnya ya. Iya, jauh ke seberang ke kota Tangerang. Iya. Ini kan masih Kabupaten Tangerang. Walaupun sekarang tidak ada tuh kewenangan pembatasan administrasi ini SLT punya kota atau bukan. Administrasi semuanya adalah milik provinsi lah kewenangannya. Gitu. Nah ini yang kekurangan sekolah, kekurangan sekolah kita. Nah gitu. Maka memang yang di terobosan itu salah satunya ya kita sepakat dengan Pak Gubernur bahwa untuk masyarakat tertentu kita harus gratiskan di sekolahnya itu. Sekolah gratis itu untuk SLTA. Tentu dengan biaya yang terjangkau oleh provinsi kan gitu ya. Jadi itulah ingin pencapaian kemanfaatannya ingin lebih ditingkatkan lagi. Gitu. Di balik sosok pria yang sukses tentu ada wanita yang hebat di sampingnya, seperti itu. Iya. Dukungan keluarga gimana selama ini, Bang, untuk karir Abang di politik ini? Seperti apa bentuk dukungannya? Ya, dukungan keluarga ya sangat konkret juga ya. Bukan dari segi ketenangan, dukungan moral gitu. Biar banyak lah, jadi anak-anak juga bantu ya. Kalau kita sedang saling membantu lah ya, gitu. Saling membantu satu sama yang lain, bekerja samanya enak lah dengan istri dan anak saya. Gitu. Juga dengan lingkungan terdekat juga, tetangga semuanya support, saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Ya. Gitu. Bang, dalam berapa tahun sekarang ini saya perhatiin minat anak muda sudah cukup sangat tinggi nih untuk di politik. Nah, mungkin sebagai penutup pesan-pesannya bagi anak muda yang ingin berkecimpung di politik, apa yang perlu diperhatikan sebagai closing statement ini? Yang paling penting adalah tentu cinta dulu nih, cinta atau perhatian terhadap masyarakat, gitu. Cinta dulu, senang berbuat kepada masyarakat. Nah, dengan cinta kepada masyarakat, ya, kemudian dengan perbuatan, ya, karena hakikatnya politik bukan hanya berkaitan dengan membuat peraturan perundang-undangan, gitu ya, tapi juga kan bagaimana langsung kepada masyarakat. Ya, berbuat. Nah, gitu. Jadi menyiapkan dirilah tadi bekalnya tentu kalau kita mau berpolitik ya kita perhatikan karakter kuat kita, mentalnya usahakan lah itu. Kemudian pendidikan. Yang ketiga ya komunikasi. Dan ya jaga akhlak, berusaha. Itu kita sama-sama. Oke, Tribuners, terima kasih. Sangat menarik obrolan kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi Tribuners semua. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya dengan tamu yang lebih spesial, tak kalah spesial lagi. Selamat jumpa.